Halo folks, balik lagi sama gue di sini si Puji. Pada video kali ini, gue bakal bahas volume 16 dari light novel Mahoka Kopo no Retose, yaitu pada arc Yotsuba Succession. Seperti yang kalian tahu, pada volume ini banyak menjadi perbincangan wibu di luar sana, karena pada volume ini ada. Jadi, video ini bakal gue bagi jadi dua part. Part pertama yang ini dan part kedua secepatnya gitu. Dan buat volume ini bakal mendapatkan adaptasi movie pada tahun 2025 atau tahun ini. Jadi karena anak novel ini akan ada movie-nya, sudah jelas kalau video ini bakal mengandung spoiler. Oke, kalau gitu gak usah lama-lama, langsung aja ke videonya. Volume 16 chapter 1. Pada sore hari, setelah pulang sekolah, Tatsuya dan teman-temannya pergi ke kafe tempat biasa mereka nongkrong. Di situ ada Tatsuya, Miyuki, Erika, Mizuki, Leo, dan Mikihiko. Sebenarnya, mereka sudah merencanakan pertemuan ini kemarin saat Natal. Tapi karena mereka semua pada sibuk, jadinya diundur menjadi hari ini. Dalam pembicaraan mereka diketahui kalau Miyuki sudah menjadi ketua OSIS SMA 1 dan Mikihiko menjadi ketua komite disiplin. Lalu saat mereka sedang mengobrol, Honoka mengajak Tatsuya untuk pergi ke kue lagi saat tahun baru nanti. Tapi karena Tatsuya sudah punya rencana pada hari itu, jadinya Tatsuya menolak ajakan Honoka. Lalu saat Honoka menyinggung kata tahun baru, wajah Miyuki menjadi lemas. Lebih lesu, lebih kayak kayak orang sakit gitu loh. Dan Erika yang melihat itu mewajarkannya karena pikir Erika, Miyuki terlihat sedih karena tidak bisa ikut ke kuil pada saat tahun baru. Lalu latar pindah ke rumah Tatsuya dan Miyuki. Saat malam-malam, Tatsuya menyadari kondisi Miyuki karena rencana yang akan diadakan pada tahun baru nanti. Lalu Tatsuya menyuruh Miyuki untuk istirahat di dalam kamar. Saat di dalam kamar, Miyuki langsung membuka mantel dan blazernya dan meletakkannya secara sembarang di tempat tidur. Setelah itu, Miyuki duduk di depan cermin meja riasnya dan mengambil surat yang ada di meja itu. Di dalam surat itu tertulis undangan tahun baru yang akan diadakan oleh keluarga Yotsuba. Pokoknya tuh di sini tuh sebenarnya Miyuki itu nggak pernah datang ke acara keluarga Yotsuba. Bagi Miyuki tuh kayaknya aneh kok tiba-tiba tuh dia diundang pada tahun ini, padahal tuh tahun-tahun sebelumnya si Miyuki itu tuh nggak pernah diundang gitu. Lanjut, pada saat itu Miyuki berpikir dia diundang ke keluarga utama karena Yotsuba Maya, pemimpin keluarga saat ini, berniat turun dari jabatannya dan ingin digantikan oleh 4 calon, yaitu Shiba Miyuki, Kuroba Fumiya, Tsukuba Yuka, dan Shibata Katsuhige. Miyuki sadar kalau dia datang ke tempat kediaman utama klan Yotsuba, dia pasti bakal dipilih oleh Yotsuba Maya. Secara di antara keempat kandidat tadi, Miyuki lah kandidat yang paling kuat. Tapi bukan masalah itu masalah utamanya. Yang bikin Miyuki lemas itu tuh apabila dia menjadi kepala keluarga Yotsuba, dia harus menikah oleh seseorang untuk mewarisi gennya agar anak yang dihasilkan bisa berguna bagi negara gitu. Jadi tuh Miyuki tuh bukannya pada acara nongkrong tadi ya, Miyuki itu bukan sedih karena dia bakal menjadi kepala keluarga, enggak, tapi itu dia tuh sedih karena pusing mikirin calon suaminya nanti siapa gitu. Miyuki ini tuh nggak masalah dia bakal menikah atau enggak, tapi yang jadi masalahnya adalah calon laki-laki yang akan dia nikahi, karena dia harus menikahi seseorang yang bukan seorang Tatsuya. Itu ya you know lah. Dia harus menjadi istri dari seseorang yang bukan Tatsuya. Miyuki sadar kalau dia tidak akan bisa menikah dengan Tatsuya karena secara biologis mereka berdua adalah kakak dan adik. Lalu Miyuki menyimpan kembali surat itu di atas meja. Setelah itu Miyuki berdialog dengan dirinya di dalam cermin. Jadi begini, gue ceritain dulu kondisi tempatnya. Jadi Miyuki itu lagi duduk di depan cermin, terus di cermin itu tuh kan ada bayangan Miyuki. Nah, bayangan Miyuki ini akan menjadi teman ngobrol Miyuki selama cerita ini, selama gue ceritain, oke? Nah, jadi kalian bayangin yang di depan itu tuh bayangan Miyuki yang masih kecil. Tuh kayak ego di dalam Miyuki gitu, bayangin aja gitu. Terus dialognya kayak gini. Jadi ini gue seling ini Miyuki, ini jawaban dari si ego Miyuki gitu. Miyuki ngomong gini, betul, faktanya aku dan Tatsuya adalah saudara kandung. Tidak ada yang bisa aku lakukan untuk itu. Jadi aku hanya bisa pasrah. Lalu balasan dari ego Miyuki gini, pemohong, kau itu belum menerima kenyataan itu.
Terus, "Mau bagaimana lagi? Kau tahu aku dan kakak adalah saudara kandung. Terus kau mau menyerah begitu saja?" Ini bukan masalah menyerah atau tidak. Kita adalah saudara kandung dan itu sudah jelas kalau kita tidak akan bisa menikah. Dan aku yakin Tatsuya tidak mencintaiku sebagai wanita sejak awal. Lalu, kalau seperti itu kenapa kau menolak gagasan tentang pertunangan itu? Kalau aku menikah nanti, aku harus menjalankan tugasku sebagai seorang istri dan aku tidak bisa menemani Tatsuya lagi. Dan itulah kenapa aku membenci gagasan itu. Jika aku menikah dengan pria lain, ada banyak cara agar dapat berguna bagi Tatsuya, tapi Miyuki, kita ini satu kesatuan. Aku tahu apa isi hati di dalammu. Karena apa? Karena aku adalah kau, Miyuki. Yang kau benci bukanlah gagasan pernikahannya. Yang kau benci adalah gagasan untuk menikah dengan orang lain selain Tatsuya. Miyuki langsung ketakutan. Dia membayangkan kalau dia akan menikah dengan orang lain. Tubuhnya akan disentuh oleh laki-laki lain selain Tatsuya. Jadi, tidak ada yang bisa aku lakukan tentang itu. Chapter 2. Pada hari pertama libur musim dingin, Tatsuya pergi ke Four Rivers Technology atau FLT untuk mengembangkan proyek terbarunya yaitu Escapes, atau singkatan dari Extract both useful and harmful substance from the coastal area of the Pacific using electricity generated by the stellar generator. Lalu saat Tatsuya sedang mengembangkan proyek itu di dalam laboratorium, Tatsuya mendapatkan panggilan dari seseorang dan orang itu adalah Kuroba Mitsugu. Bagi yang nggak tahu Kuroba Mitsugu, dia ini adalah ayah dari Kuroba Yako dan Kuroba Fumiya. Lalu Tatsuya bertemu dengan Mitsugu di sebuah ruangan yang ada di FLT. Saat mereka berdua duduk berduaan, Mitsugu hanya menatap Tatsuya dengan dalam. Karena berbeda dengan anggota keluarga yang lain, walaupun Tatsuya dicap sebagai kegagalan oleh keluarga utama, tapi Mitsugu mengerti kekuatan Tatsuya yang sesungguhnya. Di sini Tatsuya bertanya kepada Mitsugu untuk urusan apa Mitsugu menemuinya hari ini. Mitsugu pun menjawab untuk Tatsuya dan Miyuki agar tidak datang ke pertemuan tahun baru nanti. Mitsugu di sini menambahkan kepada Tatsuya untuk membujuk Miyuki agar dia datang ke acara pertemuan tahun baru. Mitsugu menjelaskan alasannya mengapa Miyuki tidak diikutsertakan dalam pertemuan malam tahun baru. Menurutnya, Miyuki masih terlalu muda dan belum saatnya untuk menjadi kepala keluarga yang baru. Hal yang sama juga berlaku untuk Fumiya. Meskipun ada kandidat lain dalam pertemuan tersebut, sebenarnya mereka hanya sebagai pelengkap saja. Pada dasarnya, Yatsubamaya telah memutuskan untuk menetapkan Miyuki sebagai kepala keluarga yang baru. Mitsugu menyuruh Tatsuya untuk berhenti menjadi guardian Miyuki karena 2 tahun ke depan Sakura Series atau Sakura Minami sudah memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi Miyuki. Tapi seperti yang kita tahu, Tatsuya menolak saran itu. Di sini Tatsuya kembali bertanya ke Mitsugu kenapa Mitsugu seakan-akan ingin memisahkan Tatsuya dan Miyuki. Lalu Mitsugu bangkit dari tempat duduknya dan mengatakan, "Aku akan menjawabnya saat kau sampai di rumah utama tepat waktu." Lalu di sini kita pindah ke tempat Miyuki di rumah. Jadi itu waktunya masih sama tapi pindah tempatnya tuh ke tempat Miyuki di rumah. Saat Miyuki sedang mengerjakan tugas sekolah, bel rumah berbunyi menandakan ada tamu yang akan datang. Dan tamu itu adalah salah satu dari keluarga cabang Yotsuba dan juga kandidat kepala keluarga Yotsuba yaitu Tsukuba Yuka. Di sini Yuka duduk sembari disajikan teh oleh Minami. Di sini Yuka mengeluarkan surat undangan yang sama dengan Miyuki. Di sini Yuka mengajak Miyuki untuk datang ke kediaman utama Yotsuba bareng-bareng. Miyuki yang mendengar hal itu mencoba menolak secara halus ajakan Yuka. Karena setiap Miyuki mau ke keluarga utama, dia selalu dijemput oleh jemputan keluarga Yotsuba. Lalu Yuka yang mendengar itu langsung bilang kalau tahun ini tuh berbeda dengan tahun sebelumnya. Setelah itu Miyuki menjawab kalau dia akan berdiskusi dengan Tatsuya. Lalu Yuka pun pergi. Lalu pada malam hari saat Tatsuya sudah sampai di rumah, Miyuki langsung menjelaskan kunjungan Yuka kepada Tatsuya. Di sini Tatsuya menanggapinya dengan serius. Karena seperti itu kayak Tsukuba Yuka menyembunyikan sesuatu dari Tatsuya dan Miyuki. Tatsuya berpikir kalau akan ada kejadian yang menimpa mereka berdua saat mau ke kediaman utama keluarga Yotsuba. Setelah berpikir sejenak, Tatsuya menyuruh Miyuki untuk menolak ajakan Tsukuba Yuka. Lalu latar pindah ke tempat Shibata Katsuhige. Di sini Katsuhige sedang video call dengan ayahnya lewat TV kayak di animenya pas Miyuki dan Tatsuya menghubungi Maya lewat TV. Di sini ayahnya Katsuhige menjelaskan kepada Katsuhige kalau kita atau keluarga Shibata tidak boleh membiarkan Miyuki menghadiri pertemuan tahun baru. Di sini Katsuhige menanyakan alasannya.
Dan ayahnya menjawab kalau nanti selama pertemuan tahun baru, Yatsubamaya akan mengumumkan Miyuki sebagai kepala keluarga selanjutnya. Di sini, ayahnya Katsuhige menjelaskan alasan yang sama dengan Kuroba Mitsuko tadi, kalau Miyuki masih terlalu cepat untuk menjadi kepala keluarga. Tapi di sini, ayahnya Katsuhige melanjutkan kalau tidak ada masalah Miyuki menjadi kepala keluarga. Tapi yang menjadi masalahnya adalah guardian yang ada di sampingnya, yaitu Tatsuya. Tatsuya yang bisa menggunakan sihir material burst atau sihir tingkat strategis akan mengundang orang-orang politik Jepang untuk menggunakan Tatsuya sebagai alat politik mereka. Dan itulah kenapa kita harus memisahkan Miyuki dan Tatsuya. Nah, apabila Miyuki menjadi kepala keluarga dan Tatsuya masih menjadi guardian Miyuki, itu akan membuat masalah di keluarga Yotsuba nanti. Di sini juga ayahnya Katsuhige menjelaskan rencana dia untuk menyabotase perjalanan Miyuki ke kediaman utama dan itu akan dilakukan pada tanggal 31 Desember. Lalu latar berpindah ke Kamis malam tanggal 27 Desember. Yaguchi didatangi oleh bayangan misterius yang memberitahunya bahwa keluarga Yotsuba adalah dalang di balik kejatuhan kolonial Sakai. Bayangan itu menawarkan rencana untuk menyelamatkan kolonial Sakai dengan cara menyandera seorang gadis muda dari keluarga Yotsuba yang akan datang ke stasiun Kobuchizawa. Di sini Yaguchi, meski awalnya ragu, akhirnya setuju untuk terlibat dalam rencana ilegal itu. Chapter 3. Sabtu 29 Desember 2096. Pada hari ini, Tatsuya, Miyuki, dan Minami akan berangkat ke kediaman utama keluarga Yotsuba. Setelah selesai makan siang, mereka bertiga langsung bergegas ke stasiun Kabuchizawa. Di sana sudah ada mobil jemputan keluarga Yotsuba yang sudah menunggu. Setelah mereka berdua masuk ke dalam mobil, dalam perjalanan mereka diserang oleh 2 granat di depan mobil dan 4 granat di belakang mobil. Dan dengan sigap Minami langsung mengeluarkan sihir pertahanan. Tapi sihirnya gagal karena ada 21 orang yang mengeluarkan gas jamming untuk mengacaukan sihir Minami. Sejenak, Tatsuya berpikir kalau mereka adalah komplotan yang profesional. Lalu Tatsuya menyuruh Minami untuk menghentikan sihirnya. Setelah itu, Tatsuya mengeluarkan senjatanya dan mengarahkan sihir Gram Dispersion ke granat yang membuat granat itu hancur dan meminimalisir kerusakan di mobil. Karena kondisi yang sudah tidak memungkinkan untuk melanjutkan perjalanan, jadinya Miyuki menyuruh supir mobil untuk putar balik ke arah kota. Dan secara bersamaan Tatsuya keluar dari mobil yang membuat Miyuki kaget. Terus sembari buka jendela, terus Tatsuya kepalanya udah keluar tuh. Dia ngomong ke Miyuki, nanti kita akan ketemu lagi di stasiun Kabuchizawa. Lalu Miyuki teriak, Oni-sama! Ya begitulah. Lalu Tatsuya bertarung melawan 21 orang tersebut. Karena di sini cuma pertarungan lawan kroco, jadi gue singkat aja ya. Musuh yang dihadapi Tatsuya ini adalah sebuah psikis buatan yang dibuat 20 tahun lalu. Simpelnya, mereka ini manusia yang kekuatannya sudah ditingkatkan menggunakan obat. Lalu pada jam 4 sore pada hari yang sama, di stasiun Tatsuya beramu kembali dengan Miyuki dan Minami. Untuk sopirnya, dia disuruh Miyuki untuk kembali ke kediaman utama dan melaporkan hal ini kepada kediaman utama. Lalu Tatsuya menyuruh Miyuki untuk mengabari kediaman utama dan memberitahu Yatsubamaya kalau kedatangannya mereka diundur menjadi esok hari. Setelah itu mereka pun pulang. Setelah mereka pulang dan merapikan barang mereka, Miyuki dan Tatsuya mulai berdiskusi tentang kejadian tadi. Tatsuya bilang kalau penyerangan hari ini tidak ada hubungannya dengan klan Yotsuba karena orang yang menyerang mereka hari ini tidak mengincar Miyuki melainkan Tatsuya. Miyuki yang mendengar itu hanya diam dan mempercayai perkataan Tatsuya, walaupun di dalam lubuk hatinya dia meragukan kata-katanya itu. Yup, that's all folks untuk pembahasan Mahoka no Retose volume 16 Yotsuba Succession Arc. Pada chapter 1-3 ini menurut gue ya, ini di sini nih Miyuki tuh kayaknya lagi tertekan banget nih sama acara yang bakal diadain pada tahun baru nanti. Tapi tenang aja, ini masih awalan, masih ada berapa? 45 dan masih ada 4 chapter lagi gitu kan sampai chapter 7 nanti. Oke, mungkin sekian dari gua si Puji, buat kelanjutannya gue usahakan secepatnya. Oke, gitu aja. Ciao.